الله أكبر الله أكبر الله أكبر Kalau kita coba kaji di dalam peradaban Islam, memang sejak hadirnya manusia di bumi ini, Allah sudah memberikan harta atau rezeki pada manusia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma. Kaum muslimin, Bapak Ibu, jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada, mari kita awali selalu dengan memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Allah masih memberikan kehidupan pada kita sekalian sampai saat dan detik ini, baik dari aspek kesehatan, waktu, rezeki, dan umur pada kita sekalian. Kemudian selawat dan salam selalu tersampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pak Ibu jamaah dan para pendengar sekalian, mari beberapa menit ke depan sambil kita niat i'tikaf di rumah Allah ini, kita saling berbagi tazkirah, saling mengingatkan diri Bapak Ibu yang berhadir dan juga para pendengar dimanapun berada. Malam ini kita masuki dalam tema atau judul menyangkut persoalan rezeki. Kalau membicarakan persoalan rezeki, tentu tidak terlepas dari persoalan harta, al-mal. Karena gimana kita cari rezeki kalau Allah tidak memberikan harta itu pada kita sekalian? Makanya harta di dalam Al-Quran itu disebutkan tidak kurang 86 kali al-mal, mal, harta. 86 kali Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kalau kita coba kaji di dalam peradaban Islam, memang sejak hadirnya manusia di bumi ini, Allah sudah memberikan harta atau rezeki pada manusia ini. Walaupun pada masa-masa zaman yang sangat tradisional, Allah sudah memberi rezeki pada makhluk, pada manusia ini. Di dalam pandangan Islam, mal atau harta ini adalah milik
milik mutlaknya Allah. Saya kira termasuk kita ini kan juga miliknya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah, dan kita ini kepada Allah kembali nanti. Apalagi harta, kita pun nanti ketika kembali kepada Allah, harta itu pun tidak kita bawa, tinggal semuanya. Makanya dalam Islam ini harta kekayaan itu milik mutlaknya Allah dalam Islam. Tapi kalau dalam pandangan sosialis, orang-orang komunis, itu harta itu milik negara, milik partai. Siapa yang berkuasa milik mereka, bukan milik masyarakat, dikuasai sepenuhnya. Kalau dalam pandangan kapitalis, itu milik perseorangan atau lembaga tertentu, kaya, orang-orang kaya, itu mereka menguasai. Tapi dalam pandangan Islam tidak, milik Allah. Allah memberikan harta itu kepada manusia, pada hambanya, baik dalam bentuk diusahakan, dimiliki, dan seterusnya. Maka ada ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan. Yang pertama di dalam surat An-Nur ayat 33, wa atuhum mimma lillah alladzi atakum. Allah sudah memberikan harta ini pada mereka, pada manusia. Jadi apa yang kita miliki ini, alladzi atakum, Allah memberikan, sudah memberikan ini pada manusia, kepada kita sekalian. Pada zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin itu harta Allah, malillah, harta Allah ini diterjemahkan dengan harta manusia. Artinya dari Allah, kemudian Allah menurunkan rezeki ini dikuasai oleh manusia. Kemudian dalam surat Al-Hadid ayat ke-7 itu Allah juga menjelaskan, aminu billahi wa rasulih wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Berimanlah kamu kepada Allah, berimanlah kepada Rasulullah, wa anfiqu, dan nafkahkan, belanjakan, infakkan dari apa yang Allah berikan kepadamu, walaupun kamu sudah sekarang ini menguasai, tapi Allah mengganti lain nanti. Infakkan yang hari ini kamu kuasai, yang Allah anugerahkan harta itu kepadamu. Maka dalam prinsip syariat Islam, dalam Islam ini, harta ini tidak boleh dikuasai oleh perorangan. Dalam syariat Islam nggak boleh saya menguasai semua harta ini, nggak boleh. Boleh orang kaya sudah mencari, diberi Allah karunia, kaya, nikmat lebih, tapi ingat, dalam harta itu ada bagian-bagian hak orang lain, orang miskin, peminta-minta. Kay la yakunu bainal aghniya minkum. Maka harta di dalam prinsip Islam ini tidak boleh dikuasai oleh seorang atau lembaga tertentu.
Tapi kalaupun dia Allah berikan harta, dia ada kewajiban, maka dalam bentuk zakat. Dalam Islam ini Allah wajibkan ada zakat. Hitung zakat sampai nisab, keluarkan zakat. 2,5%, 5%, 10%. Keluarkan, hitung, karena itu wajib. Zakat itu wajib. Kalau tidak dikeluarkan, ya sudah sampai nisab, hukumnya berdosa. Akan jadi bara api nanti. Emas yang disimpan, perak yang disimpan, tapi kikir tidak mau mengeluarkan zakatnya, tapi nanti azab Allah. Harta itu nanti jadi bara api di akhirat. Semua orang berhak atas harta itu di dalam prinsip Islam, termasuk orang miskin. Ada bagian di dalam harta orang kaya. Karena itu Islam melarang harta itu hanya dikuasai oleh sekelompok orang. Ada juragan, ya, orang kaya tertentu menguasai, ya, dilarang. Karena semua langit, bumi itu milik Allah. Kembali ke sana lagi secara universe, ya, secara sumul, milik Allah semuanya. Lat batat kaya batin, manusia yang bernyawa, ya, binatang, tumbuhan, semua kan dari Allah. Adakah manusia membuat rezeki? Oh, ada usaha, skill, keahlian, tapi semua ini anugerah Allah. Tanpa ilmu dari Allah juga dia tidak berdaya. Makanya Bapak Ibu, para pendengar sekalian, di dalam buku Ishtirakiyatul Islam yang ditulis oleh Dr. Mustafa As-Sibai, itu dijelaskan Allah perlu membuat batasan dan penegasan ini dengan tujuan. Kenapa Allah membuat prinsip-prinsip syariat, ya, dalam penguasaan, kepemilikan, mencari harta dan sebagainya? Itu ada dua tujuan katanya. Yang pertama, untuk menghilangkan sikap bangga terhadap dirinya manusia yang memiliki harta. Bek bangga, ban gebi jabatan, bek lupa diri. Ban gebi harta yang banyak, jangan sombong. Ban gebi nikmat oleh Allah, jangan tidak bersyukur. Kagetnya paling le orang kurang bersyukur, hansip-sip nafsu, ya, dibalut oleh nafsu, hansip-sip, padahal sudah banyak diberikan. Kita syukuri itu, tapi hanjit pegat produk lain supaya harta ke dia dan sebagainya, ya. Hansip-sip. Kapan manusia ini cukup? Ya, ketika mati, dimasukkan tanah dalam lambungnya, ya, selesai persoalan. Kurang bersyukur yang sudah ada ini, kurang kita syukuri. Padahal sudah ada, diberikan oleh Allah, sedikit atau banyak sudah ada. Karena kekayaan harta itu tidak mesti dalam bentuk materi, dalam bentuk uang, dalam bentuk tanah, dalam bentuk toko, dalam bentuk rumah. Tidak mesti materi, tapi juga dalam bentuk non materi. Nikmat, kebahagiaan Allah berikan
kesehatan yang prima Allah berikan, ketenangan batin, ya. Tidak ada ujian musibah, ya. Itu kan dalam bentuk bukan materi, ya, tapi imateri. Kadang-kadang yang imateri, yang non materi ini juga nilainya luar biasa. Bomnya sakit di bantaja masjid, ya, berjamaah, kapaya bataja nyana urang ba, ya, dan sebagainya. Jadi ada kesulitan. Jadi makanya orang ketika diberi Allah anugerah kekayaan itu, ditulis dalam buku itu, jangan membanggakan diri. Sayalah yang kaya, tepuk dada, bintang di dada, di bahu, pangkat, ya, dan sebagainya. Jangan sombong. Jadi ketika ia memperoleh harta itu jangan sombong, jangan takabur. Dan ketika ia berusaha untuk memperolehnya, jangan juga akulah yang memiliki segala-galanya. Tidak boleh. Jika seorang mukmin mengingat bahwa Allah lah yang menguasai harta kekayaan, maka ia akan segera menundukkan kepala dan pantang berbangga diri. Ya, khudu' tadallul, alhamdulillah, itu ucapan bersyukur Allah memberikan nikmat rezeki kepada saya. Banyak seperti dulu Qarun, ya, Qarun yang menentang Nabi Musa, bangga, sombong Qarun ini, menentang sepenuhnya Nabi Musa, enggak mau mengeluarkan sedekah, apalagi zakat, tentang habis-habisan. Mau ini bukan hartanya kongsi dengan Musa, maka amil yang ditugaskan itu nggak ada dapat apa-apa, pulang sampaikan kepada Musa, ini milik saya, skill keahlian saya cari karena keahlian saya, harta saya. Kikir, jangankan sedekah, apalagi zakat, ya, jangankan zakat, sedekah saja tidak mau mengeluarkannya. Jadi kikir, orang kaya yang kikir. Tapi Allah beri sanksi, coba langsung di dunia kan. Fa khasafa bihi wa bidari al-ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Dan ini dijelaskan beberapa ayat di dalam surah Al-Qasas, ya, dari ayat 81, 82 dan seterusnya, tentang Qarun yang kikir, ya, kikir. Padahal harta itu entah dari mana-mana datang hartanya, ya. Maka karena sombong, karena takabur, karena kikir, maka Allah benamkan, masukkan di dalam bumi, termasuk rumah, ya, hartanya semuanya, Bapak Ibu para pendengar sekalian, kikir. Makanya dalam hadis juga Rasulullah mengatakan orang-orang dahulu juga dibinasakan karena kekikirannya, syuhun, dibinasakan oleh Allah. Jadi rupanya memang benar ini, harta itu milik Allah. Kita hanya diberi sementara untuk menguasai harta itu. Menyujud dapat timang, ya, insyaallah dia selamat. Demi hendak syukuri anjir dapat timang, Allah dicok kembali dalam beragam cara, tidak satu cara, tapi berbagai cara Allah ambil kembali. Maka Allah tenggelamkan ini hartanya dalam bumi, ya. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah. Tidak ada segolongan, sekelompok orang pun yang bisa menolongnya
Ada, walaupun dia banyak, karena kikir ya, manusia layak, biar hancurlah. Kalau misalnya ada orang kaya hari ini masuk pencuri, baik tamang pencuri. Cok bagian hak orang miskin, kan begitu. Tapi kalau dia dermawan, dekat dengan manusia, malah dijaga oleh jiran, tetangga, karena dermawannya, suka membantu anak yatim, fakir miskin, kurban, derma ke masjid, sedekah. Ya, orang jadi sayang, senang dan sayang. Nggak ada sekelompok orang pun yang membantu Qarun selain Allah. Siapa yang kalau Allah sudah mengatakan kun fayakun, ya hancur, ya hancur segalanya. Wa ma kana minal muntasirin, dan tidak ada yang membela, seorang pun yang membela diri. Nggak sanggup dia membela diri, ya, masuk wah, tanah terbuka, tanah, hartanya semuanya, gudang-gudang hartanya dimasukkan, sehingga orang-orang heran. Orang di warung kopi dan ngomong, kemana harta Qarun, nggak ada lagi. Kita juga dulu ingin berjaya seperti Qarun, kata orang-orang lain, manusia lain, supaya kita seperti Qarun, banyak harta, kekayaan, hidup mewah. Rupanya hari ini harta Qarun nggak ada lagi. Kalaupun kita dulu diberi oleh Allah harta yang banyak, mungkin sama kita dengan nasib Qarun. Sombong jadi, kikir jadi, masuk dalam tanah semua. Waikaan, alangkah, ya begitulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waika'anna la yuflihul kafirin. Aduhai, ya Allah tidak akan menolong orang-orang yang ingkar, membangkang, menolak prinsip-prinsip, rambu-rambu syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu sidang jamaah sekalian, tak boleh sombong. Kalau kaya, ya sudah diberikan kaya, tapi ingat ini nikmat Allah berikan. Baik sombong, baik kikir. Sedekah, orang sedekah dimudahkan dimudahkan nanti di alam kubur, tidak diazab, ya, dimudahkan jalan titi siratal mustaqim. Orang gemar bersedekah, kalau jalan di siratal mustaqim, ya diumpamakan oleh para guru, para ulama, sirat jalan itu lagi geplah 7 menan ke halu siratannya. Kalau rambut dibelah lagi 7, ya berapa ya? Ini saya sudah halus, tapi dibelah lagi 7. Begitu tamsil berat, ya, untuk melalui siratal mustaqim setelah kita melewati padang mahsyar. Juga orang yang bersedekah nanti di padang mahsyar ada payung, dinaungi oleh panas teriknya matahari. Maka jangan kikir. Satu hari 5.000. Kita juga bisa wakaf uang 10.000 satu hari. Nggak mampu wakaf rumah, wakaf toko, wakaf tanah mahal, wakaf uang satu hari 10.000, satu hari 10.000, simpan, ditaruh di bank LKSPWU, di rekening wakaf. Kita sudah buka lembaga kenaziran badan wakaf. Jadi 10.000 kan ringan sekali, itu siapapun bisa berwakaf. Subhanallah, ya, karena harta itu milik Allah. Jangan nanti kita minta kembali ke dunia ketika nanti kita di akhirat meraung-raung, wa yastarikhuna, meraung-raung di hadapan Allah, minta kembali, wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin. Di
di akhir surat Al-Munafiqun. Jika ada orang mengatakan nanti, orang-orang yang membangkang di dunia, ya Allah, kembalikan saya lalai dulu, lupa. Ada harta ya Allah banyak, tapi lalai, enggak pernah bersedekah, enggak pernah infak, enggak pernah membayar zakat, apalagi wakaf. Ya kembali saja, sesaat, sebentar saja. Fa'asaddaka, saya akan sedekahkan itu semuanya di jalanmu ya Allah, agar aku termasuk kelompok orang-orang yang salih, yang saleh. Siapa begitulah nanti merorau farji'na. Wah besar ya, kita lihat, sudah lihat bagaimana azab itu pedih, minta kembali kepada Allah subhanallah. Enggak mungkin Bapak Ibu para pendengar sekalian kita kembali ke dunia setelah di alam akhirat, enggak ada lagi itu ya. Di hari inilah kita meraung, merintih. Aina hai tanah belang leare peare tawakaf menteng ke manasah atau ke masjid di kampung atau ke masjid raya ya. Apa itu ya. Malah ada banyak diwariskan oleh orang tua, jadi ribut anak, berkelahi anak sesama anak. Toko yang gejeh gelung kamu dia toko yang enggak strategis, akhirnya ke pengadilan ya. Karena kamu terima ke pengadilan, ke mahkamah ya, sesama saudaranya, malah menggugat orang tua lagi, menggugat ibunya. Saya bilang ini durhaka, ini durhaka orang tua. Orang tua sudah mencari, anak hanya terima hadiah, enggak usah hadiah, tapi yang keringat dulu siang malam orang tua, tapi anak berkelahi ketika ada warisan orang tuanya. Ya begitulah. Nah ini yang pertama, jangan sombong, jangan bangga diri. Ingat, itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, agar manusia merasa terikat oleh syariat, berikut dengan aturan-aturan Allah dalam masalah hak milik, harta anugerah Allah sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah. Oh, karena Allah anugerah, bersyukurlah atas nikmat yang aku berikan hari ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi ila syadid. Bersyukur pada Allah. Dengan bersyukur Allah berkah harta itu pada diri kita ya. Allah menambah malah dengan bersyukur. Termasuk kita di Nanggro Aceh, bersyukur ada syariat Islam. Baik syariat Islam bijak geroi, tengok geroi. Nah, karena radia tiga ke radia pakaian dan sebagainya, panggil tegur lip Pak penguasa, Pak Gubernur baru razia sih, ada razia pakaian. Nah, rata-rata sekarang sudah pakai seragam, pakai celana pendek. Ya. Yang terjaring itu seragam, bukan urina, bukan kaum Hawa, tapi kaum Adam terjaring pakaian celana pendek di atas lutut. Mana syariat? Jadi begitu. Jadi kita harapkan juga ya pimpinan-pimpinan yang baik, pemimpin yang baik ya, supaya lebih giat lagi ya menjaga nilai syariat ini. Man dia mati suri anali orang dina syariat hanya pegahli syariat ya, dan sebagainya. Jadi mati suri, hilang satu saat. Maka pemimpin yang amanah, yang adil, yang jujur, ya pikirlah syariat ini sebagai rasa syukur kita. Ya. Dengan tersyukuri mungkin berkah terjaga dia sebagai. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan demikian sifat dari harta ya, rezeki ini ada tiga. Ada rezeki yang sudah dijamin oleh Allah, sudah dijamin oleh Allah kepada setiap makhluk manusia ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah
rizquha. Tidak ada yang bernyawa, binatang, hewan, manusia yang melata di bumi ini tidak ada rezeki, melainkan Allah berikan rezeki kepadanya. Adakan burung-burung, cacing dalam tanah, manusia ada yang makan, walaupun sekedar sesuap ada yang kita makan. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau ada tetangga jiranmu yang tidak makan, orang miskin, apa yang kamu masak, sorong sedikit, juk kuah, juk nasi sedikit. Kalau kita tahu ada jiran tetangga yang tidak makan, jangan kita tidur dalam kekenyangan. Jiran tetangga tidur dalam kelaparan, jangan. Sebagainya enggak boleh. Alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit, serta menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir batin. Kita Bapak Ibu para pendengar, nggak ada kayaknya kurang, nggak ada yang kurang. Senang, nikmat, merasa nikmat, ya, diberi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nggak ada. Anak-anak semua baik-baik, ya, patuh kepada orang tuanya. Dia melakukan perintah salat, menjauhi larangan. Tidak ada judi-judi online, ya, nggak ada, ya. HP pun jarang dilihat, tapi belajar kan begitu. Ya, patuh, anak yang patuh. Tapi bagaimana kalau anak-anak terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak baik? Gusar orang tua. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, suci dia. Karena ruh suci itu datangnya dari Allah, lahir ke dunia suci, bersih, tidak membawa sedikit pun dosa dan kesalahan. Tapi siapa yang menjadi dia warna lain? Ya orang tua, bukan si anak. Maka tanggung jawab pertama adalah ku anfusakum wa ahlikum nar. Orang tualah menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Umar bin Khattab pernah jatuh sakit. Pernah sakit beliau. Ia ingin madu sebagai obat, ingin madu. Madu itu bukan madu poligami, ya, tapi madu obat dari madu lebah. Maka kita bejit tamsi lebah, urang han susah ubat pijiba. Bejit kitanya tamsi lalat, diba mudarat ke urang lingka, papai idang je penyakit bakuman. Tapi punya lebah madu diba. Umar bin Khattab ingin madu, makin panas, ya, untuk obat. Dan ia mengetahui bahwa di Baitul Mal ada persediaan madu, ada simpanan madu di Baitul Mal, rumah harta. Namun ia mengurungkan niatnya untuk mengambil madu itu di Baitul Mal. Enggak mau dia sembarangan mengambil, walaupun dia khalifah. Enggak mau sembarangan, karena bukan miliknya, itu milik umat, milik Allah. Padahal ketika ia seorang khalifah yang senantiasa berurusan dengan Baitul Mal, dia meminta orang-orang kaya taruh uang di Baitul Mal, bayar zakat, sedekah. Dia berkata, aku akan mengambil madu itu jika kalian mengizinkannya. Kalau memang pengurus itu mengizinkannya, baru mau diambil madu. Enggak mau sembarang, walaupun dia khalifah. Luar biasa ini. Itulah pemimpin yang
jujur, amanah, nggak mau mengambil sedikit pun yang bukan miliknya, padahal dia khalifah, perlu madu sedikit tapi nggak mau diambil. Itu obat, kecuali diizinkan oleh pengurus Baitul Mal, karena perlu sekali ini obat sedang sakit. Namun jika kalian keberatan, maka madu itu tentu haram bagiku. Kalau memang pengurus Baitul Mal itu tidak memberikan, ya haram bagi khalifah. Nggak mau dia menyentuh bara api itu dan sebagainya, karena tahu di Baitul Mal itu adalah milik untuk orang miskin. Zakat di situ, infak di situ, wakaf di situ, sedekah di situ dan sebagainya. Itu bukan milik khalifah, pemilik umat, orang miskin, kesejahteraan umat. Jadi tanpa dia izinkan tidak mau menyentuh, mengambil. Bahkan bisa kajuk saboh madu, obat, kenjut, bacut beberapa tetes tapi enggak mau sebagainya. Umar juga pernah ditanya rakyatnya tentang apa saja yang termasuk halal bagi Umar dari harta Allah. Adalah pemimpin. Ketika itu Umar menjawab, yang halal bagiku adalah 2 pakaian saja. 2 pakaian yang halal. Yang pertama, pakaian untuk pergi haji. Itu yang halal. Itu beribadah, ya. Itu umrah. Itu yang pertama. Dan pakaian yang halal yang kedua adalah persiapan musim dingin. Yang lain haram bagi saya, kata khalifah. Kita enggak, ya. Semua milik kita pemimpin. Kita kan ala apa namanya, filosofi cangkoi. Filosofi cangkoi, teta cangkoi kata dia mandum. Anjir tegok dan sebagainya. Filosofi cangkul. Tapi bagaimana filosofi mano nane ikir ya hai pa jo keroi. Iha ya ne sayangkan. Itu mana keroi le. Itu dari dulu baru yang lain. Tidak, ini filosofi saya kira bagus ya, contoh-contoh udwah dari Khulafaur Rasyidin. Umar bin Khattab nggak mau ambil madu, padahal obat panas ya, genang panas, nggak mau tanpa ada izin. Pakaian yang halal baginya 2, pakaian haji, ja'ah haji, dan pakaian musim dingin ya, itu saja yang halal baginya, lain enggak. Kemudian makananku dan keluargaku seperti halnya makanan dari salah seorang Quraisy. Makanan itu tidak seperti makanan orang kaya, mereka juga tidak seperti makanan orang miskin. Aku adalah bagian dari kaum muslimin, bagianku adalah bagian mereka juga. Tak mau kedero, tapi berbagi, utamakan untuk rakyat. Al-maslahatul ammah muqaddam ala maslahatul khassah. Kepentingan umum itu harus didahulukan daripada kepentingan pribadi dan golongan. Ayo para pemimpin yang ada sekarang, yang akan terpilih nanti, jadilah pemimpin yang sayang, mengutamakan rakyat daripada utamakan, jangan mengutamakan diri sendiri. Tapi menyukai rakyat sudah kenyang, boleh pemimpin juga kenyang, sama-sama makan, sama-sama lapar dan sebagainya. Saya kira demikian Bapak Ibu, para pendengar sekalian, yang mudah-mudahan mari kita asah diri kita, kita zikir, kita ingatkan diri kita, semoga kita selalu takarrub dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah dan meninggalkan seluruh larangannya. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا